Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wafaqa man syaa min khaliqihi bi fadlihi wa karamihi wa khazala man syaa min khalqihi biman syi'atihi wa adlihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wala syabiha wala misla wala nid lahu wala hatta wala jasyata wala a'do ala. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa atimana wa qai'adana wa qaratana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyahu wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wafaqa man syaa min khalqihi wa bi fadlihi wa karamihi wa hazala man syaa min khalqihi bima syi'atihi wa adlihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wala syabiha wala misla wala nidlah wala hatta wala jasyata wala a'doala. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa azibana wa qanidana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi di abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Umma ba'da. Wa inni uwasikum wa nafsi bi taqwallahil aliyil azim. Qaili fi kami kitabihil lazina yazkurunallah haqiyaman yamawwaku dan yakumudan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Sadaqallahul azim. Ma'asriyal muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala larangan dan diharamkan. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Rajab sudah berlalu meninggalkan kita. Saat ini kita telah berada di bulan Syaban, gerbang menuju sebuah madrasah, tempat bagi kita semua untuk menempa diri, yaitu bulan suci Ramadan. Madrasah Ramadan kian dekat dengan kita, tapi musibah demi musibah belum juga beranjak dari kita. Semakin hari semakin banyak orang yang terinfeksi virus corona. Dari waktu ke waktu semakin banyak orang yang meninggal karena terpapar virus ini. Sebelum kita sampai pada madrasah Ramadan, marilah kita menjadikan musibah mewabahnya virus corona ini sebagai pelajaran bagi kita semua. Kita yakin bahwa dalam setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Setiap kejadian pasti ada maknanya. Setiap musibah pasti ada pelajaran yang bisa dipetik darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maknanya, ya Tuhan kami bersaksi bahwa tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, melainkan mempunyai hikmah dan tujuan di balik ciptaan itu semua. Quran Surah Ali Imran ayat 191. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema menangkap makna di balik merebaknya virus corona. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana diberikan bahwa virus corona ini bisa menyerang siapapun, tua, muda, kaya, miskin, laki, perempuan, muslim dan non-muslim. Siapapun tanpa terkecuali. Hal ini mengingatkan kita akan apa yang ditanyakan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anhu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anahliku wa fiha salihun. Apakah kita akan binasa padahal di antara kita masih ada orang-orang yang salih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Na'am iza kusurul khabasu. Iya, jika dosa dan maksiat sudah banyak dilakukan. Hadis riwayat Muslim. Melalui wabah virus corona ini, kita diingatkan bahwa dosa, maksiat dan kemungkaran telah mewabah di lingkungan kita, di masyarakat kita. Melalui virus corona ini, kita juga ditegur bahwa banyak di antara kita yang tak acuh terhadap kemungkaran yang menjalar di tengah-tengah kita. Kemungkaran, dosa, dan maksiat itulah yang mengundang azab Allah kepada kita semua. Kita diingatkan untuk lebih giat lagi untuk beramal makruh dan bernahi munkar. Beramal makruh dan bernahi munkar. Tentu amar makruh kita harus dilandasi ilmu sehingga kita dapat beramal makruh dengan cara yang makruh, dengan cara yang baik, dan bernahi munkar dengan cara yang tidak munkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui virus corona, kita juga diingatkan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ibadah, zikir, dan lain sebagainya. Ibadah akan menenteramkan hati dan menenangkan jiwa. Ketentraman dan ketenangan hati inilah yang menjadi salah satu faktor yang membuat daya tahan tubuh kita semakin kuat dan sistem imun dalam tubuh kita bekerja dengan baik. Seseorang yang daya tahan tubuhnya kuat meskipun terinfeksi virus corona, kata para ahli, maka ia bisa sembuh dengan sendirinya tanpa harus dirawat di rumah sakit. Kita diingatkan untuk memperbanyak istighfar dan bertobat dari semua dosa yang pernah kita lakukan, karena musibah yang menimpa banyak orang seperti merebak virus corona ini, yang soleh dan yang fasik kena.
tiada lain dikarenakan banyaknya kemaksiatan yang menyebar di tengah-tengah masyarakat kita. Hadirin yang dirahmati Allah, melalui virus corona kita juga diingatkan bahwa segala sesuatu tidak lepas dari takdir Allah. Virus ini dengan cepat telah menyebar ke 198 negara di dunia dengan menginfeksi lebih dari 600 orang. Angka ini bisa saja berlanjut bertambah dari hari ke hari, sehingga ikhtiar sudah dilakukan. Segala ikhtiar sudah dilakukan. Semua usaha telah dikerahkan. Seluruh upaya, baik lahir maupun batin, sudah dikerjakan semaksimal dan seoptimal mungkin. Namun sampai detik ini, tiada siapapun yang dapat menghentikan penyebaran virus corona. Hal ini membuktikan bahwa apapun yang diupayakan manusia, jika tidak dikehendaki dan ditakdirkan Allah, pasti tidak akan terjadi. Karena apapun yang dikehendaki dan ditakdirkan Allah pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki dan ditakdirkan Allah pasti tidak akan terjadi. Akan tetapi keyakinan dan keimanan kita kepada takdir tidak boleh menghentikan ikhtiar kita. Berikhtiar tidaklah menggoyahkan keimanan kita pada takdir, karena kita tidak mengetahui apa yang Allah takdirkan pada diri kita kecuali setelah terjadi. Sebelum sesuatu terjadi, maka kita sebagai manusia adalah melakukan sebab dengan harapan kita akan menghasilkan akibat. Jika kita sudah melakukan sebab tetapi pada akhirnya tidak terjadi akibat, maka pada saat itulah kita baru mengetahui bahwa Allah tidak menakdirkan apa yang kita inginkan dan upayakan. Tugas kita selanjutnya apa? Terus berikhtiar dan berusaha. Siapa tahu di waktu akan datang Allah mewujudkan dan menakdirkan apa yang kita inginkan. Oleh karena itulah pada waktu diberitahu bahwa di Syam ada wabah penyakit, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sudah di tengah perjalanan menuju Syam lantas memutuskan untuk kembali ke Madinah. Saat ditanya, afiran min qadirallah, apakah kita hendak lari menghadiri takdir Allah? Sayyidina Umar menjawab, na'am, nafiru min qadirillahi illa qadirillah. Benar, kita menghindari suatu takdir Allah dan menuju takdir Allah yang lain. Hadis Al-Bukhari. Masyiral muslimin rahimakumullah. Melalui virus corona, kita diingatkan untuk tawakal kepada Allah. Tawakal adalah menyerahkan hasil akhir ikhtiar kita kepada Allah. Karena kita harus bisa berusaha, tapi Allah lah yang menentukan segalanya. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya kita terhindar dari virus corona tidaklah bertentangan dengan tawakal kepada Allah. Tawakal dilakukan setelah ikhtiar yang maksimal dari kita. Dalam Sahih Ibnu Hibban diceritakan bahwa ada seorang lelaki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah aku melepas untukku dan bertawakal kepada Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ikatlah dan bertawakallah kepada Allah. Hadis Ibnu Hibban. Hadirin, virus corona dapat menginfeksi siapapun, apapun profesi dan status sosialnya, tua, muda, kaya, miskin, penjabat, rakyat jelata bisa terpapar virus ini. Virus corona telah merenggut lebih dari 23.000 jiwa di seluruh dunia. Hal ini mengingatkan kita akan kematian. Siapapun dia, dimanapun dia tinggal, apapun profesi dan jabatannya, pastilah akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kematian tidak bisa dimajukan dan dimundurkan barang sesaat apapun. Melalui virus corona kita juga diingatkan akan kelemahan kita sebagai makhluk Allah, sebagai makhluk yang lemah yang memiliki banyak keterbatasan. Tidak selayaknya kita menyombongkan diri,
hanya oleh makhluk yang sangat kecil saja banyak orang dibuat tak berdaya, jatuh sakit dan bahkan meninggal dunia. Hanya Allah yang maha kuasa dan tidak terkalahkan. Sedangkan kita adalah makhluk-makhluk lemah yang senantiasa membutuhkan Allah dalam setiap tarikan napas kita. Hadirin yang dirahmati Allah, melalui virus corona kita juga diingatkan bahwa pengetahuan manusia tidaklah mampu menjangkau segala sesuatu. Pengetahuan manusia ada batasnya dan tidak sempurna. Allah Allah sang pemilik semua ilmu. Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Obat penawar atau vaksin untuk virus corona sampai detik ini belum ditemukan. Beberapa penyakit yang lainnya seperti AIDS juga sampai ini belum ditemukan obatnya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, Innallahu lam yunzil da'an awlam lahyuk da'an illa anzala aw khalaqa lahu dawaan alimahu man alima wajalahu man jahilahu illa sama. Qala ya Rasulullah wa samu. Maknanya, sesungguhnya Allah tidaklah menciptakan penyakit kecuali Ia pasti menciptakan obat untuknya, kecuali kematian. Hadis Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Hadirin yang dirahmati Allah, virus corona mengingatkan kepada kita untuk selalu menjaga kesucian dan kebersihan. Penelitian membuktikan bahwa menjaga kebersihan adalah salah satu tindakan preventif dan yang efektif untuk menangkal berbagai virus, kuman, dan bakteri yang membahayakan tubuh kita. Islam menganjurkan kita untuk hidup bersih dan suci melalui wudu yang wajib maupun wudu sunnah, mandi wajib dan sunnah, menyucikan benda yang terkena najis dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha nazifun yuhibbun nazafah. Sesungguhnya Allah Maha Suci dari segala kekurangan dan mencintai kebersihan badan dan pakaian. Hadis At-Tirmizi. Saudaraku seiman, virus corona juga mengingatkan kita akan arti penting sabar dan bersyukur. Bersyukur apabila kita dihindarkan dari segala macam musibah dan bersabar pada saat kita ditimpa musibah. Syukur dan sabar adalah senjata bagi seorang mukmin dalam mengarungi kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ajaban amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khairun walaysa zalika ahadin illa li mu'minin asobatahu sarrahu syakara fakana khairan lahu wa in asobatahu darra'u sobaro fakana khairan anlah. Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin, sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik baginya, dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang mukmin. Jika diberi sesuatu yang menggembirakan, ia bersyukur, maka hal itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ia ditimpa suatu musibah, ia bersabar, maka hal itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ma yazalul balaa bil abdi hatta yamshiya ala zahril
ardi laisa alaihi khotina. Bala maknanya bala akan terus menimpa seorang hamba sehingga ia berjalan di atas muka bumi dalam keadaan tidak mempunyai dosa sama sekali. Hadis riwayat Ahmad dan lainnya. Bala dan musibah termasuk terpapar virus corona yang menimpa seseorang mukmin. Jika dihadapi dengan penuh kesabaran, maka dosanya akan dihapus dan diangkat derajatnya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Virus corona juga meningkatkan kita akan pentingnya belajar ilmu, terutama ilmu agama. Karena orang yang tidak berilmu, maka ia tidak akan bisa menyikapi musibah dengan benar sesuai tuntunan Islam. Tanpa ilmu, kita tidak akan bisa menjaga kesucian dan kebersihan sebagaimana mestinya. Tanpa ilmu, kita tidak akan bisa bertawakal dengan benar. Tanpa ilmu, kita tidak akan bisa memetik hikmah, makna, dan pelajaran dari setiap kejadian. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian khutbah yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atil a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa may yadlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinis sadiqil wa'dil amin wa ala ihwanihin nabiyyina wal mursalin waradallahi ummahatil mu'minin wa alil baitit tahir wa anil khalaqa wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakarin wa Umar wa Utsmana wa Ali wa anil a'immatil muhtadin wa Abi Hanifah wa Malikin wasyafi'i wa ahda wa anil awliya'i wassolihin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim fattaquhu wa lamu annallaha amarakum bi amrin azim amarakum
bisolati wassalami ala nabiyil karim wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna alan nabiyil ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu tasliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil ala innaka Hamidun Majid. Allahumma firli muslimina wal muslimatil wal muslimina wal musminatil ahya'i minkum wal amwati lahum fa annal bala awal khala awal waba'a wal fahsya awal munkar wal baghya wal suyu fil mukhtalifata wasyada'ida wal mahid ma zahara minha wa ma baton min baladina haza as-satan wa min budda nil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurban wa yanha anil fahsya'il munkar wa ya'izukum la'allakum tazakkarun nafazakurullah hal azima yazkurkum washkuruhu ala na'amihi wazidkum was'aluhu min fadlihi ya'tikum wattaquhu yaj'al lakum min amrikum wahrajan walazzikrullah akbari. Atim sholat.